Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang soleh dan soleha dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga anak-anak tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran tematik bersama Bu Titin. Untuk memudahkan pembelajaran tematik pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang organ pencernaan pada hewan. Organ pencernaan pada hewan umumnya sama dengan organ pencernaan pada manusia. Adapun pencernaan pada hewan yang pertama mulai dari rongga mulut, kemudian yang kedua masuk ke kerongkongan, yang ketiga lambung, dan yang keempat usus. Proses pencernaan hewan terjadi secara mekanis dan kimiawi. Adapun pencernaan hewan yang akan kita bahas pada hari ini ada ikan, amfibi ataupun katak, reptilia ataupun buaya, aves ataupun burung, cacing tanah, dan mamalia ataupun sapi. Baiklah, marilah kita bahas satu persatu, mulai dari ikan. Berikut ini gambar dari organ pencernaan pada ikan, yang mana masing-masingnya mempunyai fungsi. Yang pertama melalui mulut, lalu yang kedua yang memanjang berbentuk pipa disebut dengan kerongkongan. Yang ketiga, bagian warna kuning disebut dengan kantong empedu, dan bagian keempat lambung. Dan yang terakhir, bagian panjang berkelok-kelok itu adalah usus dan masuk ke anus. Saluran pencernaan ikan dimulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi-gigi kecil yang berbentuk kerucut pada geraham bawah dan lidah tidak dapat digerakkan, serta banyak menghasilkan lendir tetapi tidak menghasilkan enzim. Dari rongga mulut, makanan masuk ke kerongkongan, lalu livari terdapat di daerah insang. Dari kerongkongan, makanan didorong masuk ke lambung. Dari lambung, makanan masuk ke usus. Dari usus, terdapat pipa panjang yang berkelok-kelok. Kemudian usus bermuara ke anus. Hewan amfibi ataupun katak memiliki 6 organ pencernaan yang berperan saat mencerna makanan, yaitu mulut, esofagus ataupun kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka. Katak mempunyai lidah yang sangat panjang dan lengket. Ujung lidah katak dapat menggulung, berfungsi untuk menangkap mangsanya. Lalu mangsa dimasukkan ke dalam mulut yang ditopang oleh rahang atas dan rahang bawah. Katak mempunyai kerongkongan ataupun esofagus, yaitu saluran pendek. Esofagus berfungsi untuk membantu makanan masuk ke lambung. Dinding lambung pada katak meremas-remas makanan sampai hancur dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh lambung. Gerakan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Makanan dilanjutkan ke usus. Usus dibagi menjadi 2. Pertama, usus halus. Di sini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh pankreas.
Kedua, usus besar. Di sini terjadi penyerapan air dari makanan dan pembusukan makanan. Usus besar berakhir di rektum dan berlanjut ke kloaka yang merupakan saluran pencernaan, saluran reproduksi, dan urin. Yang ketiga, serangga. Serangga makanan masuk ke dalam rongga mulut. Nah, dari rongga mulut melewati kerongkongan yang berfungsi sebagai penerus dan pendorong makanan. Pada serangga dengan tipe menusuk dan mengisap, di kerongkongannya terdapat pompa faringeal yang dipakai untuk mengambil cairan. Kerongkongan akan mendorong makanan ke tembolok. Tembolok akan menyimpan makanan sebelum masuk ke empedal. Apabila tembolok tidak berisi makanan, tembolok akan terisi oleh udara. Di dalam empedal dan lambung terjadi penyerapan dan pencernaan makanan secara enzimatis. Di dalam usus, sisa makanan yang tidak terserap akan dikeluarkan. Otot-otot pada saluran ini menyebabkan sisa makanan dapat bergerak ke belakang dan keluar melalui anus. Anus merupakan bagian ujung saluran sebagai tempat keluarnya feses. Hewan cacing tanah. Organ pencernaan pada cacing tanah terdiri dari mulut, faring, kerongkongan, tembolok, empedal, usus, dan anus. Makanan dan butiran tanah masuk ke mulut menuju faring. Makanan dari faring melalui kerongkongan akan dibasahi lendir, kemudian masuk ke tembolok sebagai penyimpanan sementara. Makanan dari tembolok masuk ke empedal dan terjadi pencernaan secara mekanik. Selanjutnya masuk ke usus untuk diserap sari-sari makanannya. Kemudian sisa makanan dikeluarkan melalui anus. Aves ataupun burung. Makanan masuk ke dalam mulut lalu menuju ke kerongkongan. Burung memiliki kantong otot di kerongkongan yang disebut dengan tembolok. Fungsi tembolok adalah untuk tempat penyimpanan makanan sementara. Tembolok pada burung juga bekerja menghaluskan makanan sebelum masuk ke dalam sistem pencernaan berikutnya, yaitu lambung. Di dalam lambung akan mengalami proses pencernaan secara enzimatis dengan bantuan getah lambung. Fungsi utama lambung ialah untuk menyimpan makanan sekaligus mencerna makanan. Di dalam ampela terjadi proses pelumatan pakan yang dibantu dengan grit berupa kerikil atau batu kecil, pecahan kaca, remukan kerang, dan lain-lain. Grit ini membantu ampela dalam melumatkan pakan menjadi partikel-partikel kecil agar lebih mudah dicerna. Proses penyerapan makanan terjadi di usus halus. Di dalam usus besar masih terdapat makanan yang tidak dapat dicerna dan tidak terserap oleh usus halus. Sebagian besar air akan diserap di dalam usus besar. Selanjutnya akan bermuara di rektum dan akan dibuang melalui kloaka. Hewan mamalia ataupun sapi. Hewan pemama biak atau ruminansia adalah sekumpulan hewan herbivora yang mempunyai dua sistem pencernaan, yaitu mengunyah makanan di dalam mulut tetapi masih kasar dan kemudian ditelan, lalu mengeluarkan makanan ini kembali ke dalam mulut untuk dikunyah. Kemudian barulah proses pencernaan normal terjadi. Contoh hewan pemama biak adalah sapi. Urutan sistem pencernaannya yang pertama, makanan dikunyah dengan gigi seri dibantu oleh lidah dan dicampurkan dengan air liur dalam mulut. Kemudian ditelan masuk ke dalam lambung melalui esofagus.
Kerongkongan atau esofagus berukuran pendek dan elastis, sehingga mampu menyesuaikan besar kecilnya makanan. Makanan akan masuk ke dalam lambung. Lambung ruminansia mempunyai 4 bagian. Yang pertama ada rumen, berfungsi sebagai gudang sementara bagi makanan yang ditelan. Setelah rumen cukup terisi makanan, sapi beristirahat. Di dalam rumen, makanan bercampur dengan bakteri yang menghasilkan enzim selulase yang berfungsi untuk menguraikan selulosa. Yang kedua, di dalam retikulum, makanan diaduk kemudian dicampur dengan enzim yang dihasilkan oleh bakteri, hingga akhirnya menjadi gumpalan yang masih kasar. Sambil beristirahat, gumpalan makanan didorong kembali ke mulut untuk dikunyah lebih sempurna. Setelah itu, gumpalan makanan ditelan lagi masuk ke omasum melewati rumen dan retikulum. Di dalam omasum, makanan akan dihasilkan. Di dalam omasum, makanan akan dihaluskan dengan bantuan enzim dan terjadi penyerapan air. Kemudian gumpalan makanan diteruskan ke abomasum, lalu dicernakan lagi dengan bantuan enzim dan asam klorida. Abomasum merupakan perut yang sebenarnya, karena di sini terjadi pencernaan sebenarnya secara kimiawi dan enzim-enzim pencernaan. Kemudian makanan didorong masuk ke usus halus. Usus halus, sari-sari makanan diserap dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Alhamdulillah, sampai di sini pembelajaran kita terkait tentang sistem organ pencernaan pada hewan. Silahkan anak-anak ambil LKS, lalu kerjakan LKS-nya. Sampai di sini dulu, kurang lebihnya Bu Titin mohon maaf. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.